pelajaran kita yang pertama, bab pertama yaitu sel. Sebelum kita mempelajari sel lebih dalam lagi, pertama-tama kita pahami dulu apa itu sel. Sel berasal dari kata selula yang artinya adalah ruang penyimpanan, kamar kecil, bilik kecil ataupun kotak kecil. Kata selula ini atau sel ini berasal pertama sekali dari penemuan Robert Hooke yang mengambil sayatan tipis daripada kulit kayu lalu diperiksanya di bawah mikroskop. Ternyata sayatan daripada kulit kayu yang sudah dilihatnya di bawah mikroskop tersebut seperti ruangan-ruangan atau kamar-kamar kecil atau kotak-kotak kecil. Maka Robert Hooke menamakan ruangan kecil itu sebagai sel atau selula. Itu dia ya. Jadi orang yang pertama sekali menemukan teori sel itu adalah Robert Hooke dengan menggunakan mikroskop yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Maka dari ini berkembanglah ilmu pengetahuan dari penemuan si Robert Hooke ini, berkembanglah atau mulai menimbulkan banyak sekali penemu-penemu atau ilmuwan-ilmuwan untuk kembali mengamati apa itu yang ditemukan oleh si Robert Hooke. Jadi sel itu diartikan sebagai unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Artinya setiap yang namanya makhluk hidup harus memiliki sel. Itu dia ya, karena sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Pencetus teori sel yang lain selain daripada Robert Hooke itu yang pertama ada Jean Baptiste de Lamarck yang mengatakan bahwa setiap badan hidup, makhluk hidup adalah kumpulan sel. Artinya setiap makhluk hidup itu terdiri dari kumpulan sel. Yang kedua adalah Henry Dutroux mengatakan bahwa sel merupakan bagian dari fundamental organisme, bagian dasar katanya. Jadi organisme itu bagian dasarnya adalah sel. Matthias Leiden mengatakan bahwa semua tumbuh-tumbuhan tersusun atas sel. Dan Theodor Swan mengatakan semua tubuh hewan. Kalau si Leiden lebih ke tumbuhan, mengamati tumbuhan. Kalau si Swan dia lebih mengamati tubuh hewan. Lalu ada si Max Schultz mengatakan bahwa protoplasma atau sering kita sebut cairan sel merupakan struktur dasar organisme dan merupakan bagian penting. Felix Dujardin mengatakan bahwa sel hidup terpenting adalah cairan protoplasma. Jadi pertama-tama kan si Max Schultz menambahi bahwa ada yang dinamakan dengan protoplasma. Lalu dilanjut oleh si Felix Dujardin mengamati kembali apa protoplasma yang ditemukan oleh si Max Schultz. Lalu si Felix mengatakan protoplasma itu adalah cairan. Johannes Purkinje kemudian mengamati kembali dan mengatakan bahwa protoplasma merupakan cairan hidup yang terdapat di dalam sel hidup. Lalu Rudolf Virchow mengatakan omnicellula e cellulae yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Ini adalah beberapa pencetus teori sel. Sebenarnya masih banyak sekali pencetus teori sel yang lainnya. Dari beberapa teori-teori sel yang diamati oleh peneliti-peneliti ini, muncullah teori yang mengatakan bahwa satu, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Artinya bahwa sel merupakan bagian fundamental penyusun tubuh makhluk hidup. Artinya juga boleh kita katakan bahwa setiap makhluk hidup itu harus memiliki sel. Siapakah yang berpendapat itu tadi? Si Jean Baptiste de Lamarck, si Henry, si Matthias Leiden, si Swan. Maka dari teori yang 4 orang ini muncullah teori yang mengatakan sel merupakan
unit struktural makhluk hidup. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan. Artinya adalah sel itu memiliki kemampuan untuk membelah, sehingga sel-selnya bisa bertambah banyak dan mengakibatkan tumbuhan makhluk hidup itu bisa bertambah besar. Itu diadopsi dari teori Rudolf Virchow yang mengatakan bahwa omnicellula e cellulae, yang artinya sel berasal dari sel sebelumnya. Berikutnya adalah sel merupakan unit fungsional kehidupan. Artinya adalah sel atau cairan protoplasma atau bagian-bagian daripada sel atau yang disebut dengan organel-organel sel itu memiliki fungsi masing-masing di dalam tubuh kita. Maka itu berasal dari teori si Max, si Felix, dan juga si Johannes Purkinje, mengatakan bahwa sel itu adalah unit fungsional kehidupan, artinya memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh. Sel merupakan kesatuan hereditas, artinya bahwa di dalam sel itu ada yang dinamakan dengan gen, yaitu sesuatu yang dapat membuat menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Inilah beberapa pendapat para ilmuwan dari kesimpulan daripada teori-teori yang dicetuskan oleh beberapa ilmuwan ini. Berikutnya kita masuk ke komponen kimia sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma. Maka unsur kimia penyusun protoplasma terdapat dalam bentuk senyawa organik maupun senyawa anorganik. Artinya adalah di dalam sel itu terdapat karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, air, garam mineral, dan vitamin. Ini adalah penyusun daripada sel. Maka sel itu mengandung apa? Mengandung ini. Mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, asam nukleat, air, garam mineral, dan vitamin. Apakah mereka memiliki fungsi masing-masing? Jelas, mereka memiliki fungsi masing-masing di dalam sel tersebut. Itu dia ya. Berikutnya, struktur sel. Berdasarkan struktur nukleusnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, dan sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contoh sel prokariotik adalah sel bakteri dan alga biru, sedangkan eukariotik adalah jamur, tumbuhan, hewan, dan protista. Contoh ini adalah sel prokariotik, tidak ada membran inti di sini. Yang ada membran sel, berbeda membran sel, berbeda membran inti. Ini sel di dalamnya biasanya ada inti, dan jika inti itu dibungkus, itulah yang disebut dengan membran inti. Contoh ini adalah inti sel, dan inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Ini membran intinya, maka ini disebut sebagai sel eukariotik. Contohnya lagi adalah ini sel, ini intinya, ini membran intinya yang kuning ini, pembungkus intinya. Maka ini juga disebut sebagai sel eukariotik. Itu dia ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki pembungkus inti dinamakan dengan sel eukariotik, dan jika intinya tidak terbungkus dinamakan dengan sel prokariotik. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu tetap bisa mengikuti belajar dengan baik walaupun dalam situasi saat ini. Selamat pagi.